Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan permasalahan yang ke-14 dari permasalahan yang terkait tentang najis. Kita masih membahas ini ya. Yang ke-14, hukmu ratubati farjil mar'ati. Wahiyya ma'un abyad mutaraddidun bainal madhi wal araq yakhruju min zahiri wa batini farjil mar'ah. Wa khulasatu hukmiha kama fit tuhfah annaha tanqasimu ila thalathati aqsamin. Di sini dikatakan hukum basahan yang keluar dari kemaluan farji perempuan. Basahannya katanya di sini berwarna putih antara mazi dan juga antara mazi dan juga keringat. Dia keluar dari zohir dan dari bagian luar, bisa jadi dia keluar dari bagian luar, atau bisa jadi juga dia keluar dari bagian batinnya, bagian yang dalamnya. Nah, bagaimana hukumnya yang seperti itu? Basahan perempuan yang seperti itu, katanya di sini, wa kharatu hukmiha, ringkasan hukumnya, sebagaimana dalam kitab Tuhfah, terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama, tahiratun qat'an, suci dia. Yang mana yang suci? Wahiyya ma takhruju mimma yajibu ghusluhu fil istinja wa huwa ma yadhharu inda julusiha. Kalau dia keluar dari luar, maksudnya itu dari zohirnya, keluarnya itu dari zohirnya yang wajib dibasuh ketika istinja, dan yang nampak ketika dia duduk si perempuan ini. Nah, kalau dia keluar dari situ, dari yang bagian itu, enggak dari dalam banget atau dari yang di situnya sudah, itu suci dia, katanya di sini. Suci dia katanya. Kemudian yang kedua, jadi ini sebenarnya dilihat dari mana dia keluar. Kalau dia keluar dari bagian luar saja, nah itu berarti suci. Tapi nanti kalau dia bagian dalam, itu bisa dia najis. Kita lihat penjelasan yang kedua ya. Yang kedua, najisatun qat'an, hukumnya najis. Ya, sesuatu yang keluar itu dari kemaluan perempuan itu hukumnya najis. Yang kedua, gimana dia najis? Wahiyya ma takhruju min wara'i batinil farji wa huwa ma la yasiluhu dzakarul mujami'. Yang kedua hukumnya najis. Najis qat'i. Intinya najis. Najis kapan dia keluarnya itu najis? Kalau dia keluar dari belakang batinnya farji. Artinya dari dalam banget. Pokoknya dari dalam banget bagian kemaluan perempuan. Kalau dia keluar dari bagian dalam, dari tempat yang tidak bisa dibasuh ketika dia istinja. Nah, dan juga yang nggak sampai, katanya di sini nggak sampai kemaluan suaminya, nggak sampai kemaluan suaminya sampai ke sana, keluarnya dari dalam banget itu. Nah, itu berarti najis dia kalau keluar dari situ. Yang ketiga, tahiratun, suci, alal asah, menurut pendapat yang asah. Wahiyya ma takhruju mimma la yajibu ghusluhu wa yasiluhu dzakarun mujami'. Yang ketiga hukumnya suci kalau dia keluar dari dalam yang tidak mungkin untuk dibasuh. Tidak wajib untuk dibasuh ketika dia mandi. Nah, cukup kan kalau mandi kan basuh di bagian luarnya saja, zahirnya. Nah, kalau keluar dari bagian luar itu suci. Nah, kalau agak dalam sedikit, itu juga suci. Di situ masih sampai zakarnya kemaluan suaminya. Itu masih sampai di situ. Keluar dari situ, dia suci. Tapi keluar dari belakangnya lagi, yang lebih dalam, nah, itu yang najis. Allahu a'lam ya. Kemudian yang ke-15, yang terakhir. Nanti kita lanjutkan di najis yang bisa menjadi suci. Yang terakhir ini, aqsamun najasat al-ma'fu anha arba'atun. Ada najis-najis yang dimaafkan. Ada 4 di sini. Pembagian najis yang dimaafkan ada 4. Kita lihat. Pertama, ma yu'fa anhu fis saubi wal ma' wa huwa ma la yudrikuhu at-taraf. Pertama, dimaafkan di pakaian dan juga dimaafkan di air. Najis yang bagaimana yang dimaafkan di pakaian dan di air? Najis yang kecil, najis yang tidak bisa terlihat sama mata. Misalnya lalat hinggap di
kotoran di tai misalnya. Kemudian kita lihat lalat hinggap di tai, hinggap lagi di tempat kita. Hinggap lagi di baju kita misalnya, atau di air misalnya, nyamuk misalnya. Nah, itu tidak apa-apa karena sedikit banget itu, tidak kelihatan sama mata. Itu dimaafkan najis seperti itu di pakaian maupun di air. Yang kedua, ma yu'fa anhu fis saubi dunal ma' ka qalilid dam. Yang kedua, najis yang dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air. Contohnya seperti darah yang sedikit. Darah kalau sedikit itu dimaafkan di pakaian kita. Pakaian kita kena darah sedikit, asalkan bukan kita sengaja kenain dia darah. Nah, itu dimaafkan. Misalnya ada lukanya, pecah lukanya ketika sholat. Pecah sendiri, bukan dia garuk. Beda lagi kalau dia garuk. Nah, itu najis kalau dia garuk. Ini pecah sendiri. Nggak sengaja, kesenggol atau apa. Nah, yang seperti itu dimaafkan. Kalau dia sedikit. Beda nanti kalau dia banyak. Nah, bagaimana ukuran banyak sedikitnya? Urap. Urap itu artinya urap itu artinya kebiasaan gitu. Nah, itu darah yang sedikit kalau di pakaian itu dimaafkan. Tapi kalau di air, walaupun sedikit darah itu tetap menjadikan air itu mutanajis. Misalnya ada air di ember, kurang dari 2 kula. Kejatuhan 1 tetes saja darah. Walaupun nggak berubah airnya, nggak berubah sifatnya, nggak ada bau darah, nggak ada rasa darah, warna darah, itu tetap airnya sudah nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Itu kalau darah di air. Jadi darah itu dimaafkan di pakaian saja. Nah, itu beda kalau airnya banyak. Nanti sekarang sudah kita bahas itu di sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma' dunal thawb al-maitatu allati la dama laha sa'ilun kadubabin wa namlin. Yang ketiga, yang dimaafkan di air. Najis yang dimaafkan di air tapi tidak di pakaian. Sekarang kebalikannya. Dimaafkan di air tapi nggak di pakaian. Apa? Seperti bangkai yang nggak punya darah. Apa contohnya bangkai yang nggak punya darah? Seperti lalat atau semut. Lalat masuk ke dalam air, mati di situ. Maka nggak apa-apa, dimaafkan. Atau misalnya lalat itu nyamuk misalnya. Atau lalat jatuh ke kopi kita atau susu kita, teh kita misalnya. Nggak apa-apa. Itu kan najis sebenarnya. Dia mati karena dia bangkai. Bangkai kan najis. Tapi ini dimaafkan di air. Tapi tidak dimaafkan di pakaian. Makanya kalau ada pakaiannya itu semut mati di situ, 1 biji semut mati di pakaian di kantongnya, 1 biji semut, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia membawa bangkai. Bangkai itu najis, bangkai semut. Kita sudah bahas kemarin, najis itu termasuk di situ bangkai. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil semut, yang terbesar gajah misalnya. Nah, itu semut, kalau ada mati di pakaian, dibawa sholat, maka sholatnya nggak sah. Walaupun hanya 1 semut. Nah, itu perlu diperhatikan. Makanya bersihkan dulu pakaiannya. Dan pastikan tidak ada itu semua. Kemudian yang keempat, ma la yu'fa anhu mutlaqan baqiyatun najasat. Nah, kemudian yang tidak dimaafkan yaitu sisa-sisa najis yang sebelumnya sudah kita bahas. Kan sudah kita bahas apa itu najis dan berapa jumlahnya. Nah, itulah sisa-sisanya yang kemarin itu. Nanti kita lanjutkan di an-najasatul lati tathuru bil istihalah. Najis yang bisa suci dengan cara berubah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan insyaallah.